Kamu mau ngapain? Aku mau rekam Mas Noah supaya dia nggak bisa ngelak lagi, sayang. Ya Allah, semoga semuanya berjalan lancar. Ya, Denis. Halo Mas Elang, Pak Noah sepertinya benar-benar tertekan, Mas. Dia keluar dari mobil dan mengarah ke trotoar. Demi menghindari perempuan-perempuan yang mirip sama bidan indah. Oke, sekarang Pak Noah ada di mana? Dia masih berlari sih, Mas. Sepertinya dia berlari mengarah ke bekas pabrik gula sari rasa yang ada di Jalan Pemuda, Mas. Denis. Kamu tetap ikuti Pak Noah. Tapi ingat, hati-hati. Oke, baik, Mas. Mana perempuan-perempuan itu? Udah nggak ngikutin aku kan? Oke. Ini pasti ulahnya Elang, pasti. Dia pasti nggak percaya sama semua alibi aku. Pasti dia nih yang munculin perempuan-perempuan yang mirip bidan indah ada di sekitar aku dan bikin aku panik. Dan aku jadi ingat kejadian malam itu. Iya, pasti kayak gitu. Brengsek emang Elang. Aku harus ketemu dan bicara sama dia. Aku akan bilang sama dia untuk menghentikan semua terornya ini. Oke. Pak Noah telepon saya. Ini lebih cepat dari yang saya duga. Sebaiknya lo angkat, tapi di loudspeaker, ya. Oke. Kamu jangan bersuara apapun. Iya, Pak. Ya, halo Pak Noah. Halo, Pak Elang. Anda sekarang di mana? Saya mau ketemu. Ada masalah apa ya, Pak? Apa ini ada hubungannya dengan proyek cottage yang di Bogor itu? Anda nggak usah pura-pura bodoh ya. Saya udah tahu semua kelakuan Anda. Saat ini juga, saya tunggu Anda di bekas pabrik gula sari rasa. Di Jalan Pemuda. Sepertinya Pak Noah betul-betul masuk dalam perangkap kita. Apa Mas Noah mau menyangkal lagi kalau memang dia yang udah nabrak bidan indah? Apa sebenarnya yang ada di pikiran Mas Noah? Kenapa dia nggak mau tanggung jawab? Mas Biru pasti makin gelisah. Apalagi Mas Biru dibayang-bayangi sama mimpinya semalam. Mas Biru pasti takut kalau mimpinya soal Mama jadi kenyataan. Ya Allah, bimbinglah kami. Semoga apa yang kami lakukan ini benar. Mudahkanlah urusan kami, ya Allah. Semoga semua baik-baik aja dan semoga Mama Ratna juga baik-baik aja. Kuning, nyala nggak lo Kalau nggak, gue jual nih ke tukang loa lo. Nyala nyala, oke nyala. Akhirnya nyala juga lo. Dari tadi aja gue maki-maki biar lo nyala. Bikin perkara aja. Giliran motor gue udah nyala, mobil Pak Noahnya udah jauh banget pasti. Gue harus kejar tetap. Awas lu mogok lagi ya. Kalau lu mogok lagi, bener-bener gue jual lo. Bikin rugi aja.
Pak Noah kemana sih ya? Aduh, main turun-turun aja di tengah macet. Kebelet kali ya? Atau ada yang penting? Sebenarnya Pak Noah kenapa sih? Mending gue telepon lah. Itu kayaknya mobil Pak Noah tuh. Coba kita keker dulu. Bener. Plat nomornya mobil Pak Noah. Aduh, ya. Gak diangkat lagi. Sekarang gue harus gimana ini? Gue bingung. Gue mau nyusul nggak tahu tempatnya. Ya udahlah, gue di sini aja dulu. Siapa tahu nanti Pak Noah nelpon. Iya. Mana Pak Noahnya ya? Gue nggak ada di mobil. Apa gue foto aja ya? Untuk membuktikan kalau gue udah kerja. Biar Bu Ferni percaya. Hai. Waduh. Mana lensanya ketinggalan lagi. Aduh. Kayak ini dapat kali. Oh, berarti mobil Pak Noah berhenti pas di depannya Hotel Grand Pasadena. Ya. Gua ini deh, ntar. Aman udah difoto. Oke. Telepon Bu Ferni. Wahai, pucuk dicinta ulam pun tiba. Bu Ferni duluan yang nelpon. Halo Bu. Halo, Pak Bastian? Gimana? Udah dapat info belum tentang suami saya? Suami saya pergi kemana? Oh tentu dong Bu, ini saya lagi ngintai mobil suami Ibu. Ya udah, sekarang kasih tahu saya suami saya kemana? Saya melihat mobil suami Ibu lagi parkir pas di depannya Grand Hotel Pasadena. Tapi saya nggak lihat suami Ibu loh. Ada juga supirnya doang Bu. Pak Bastian yakin? Saya yakin banget. Plat mobilnya udah bener. Tapi saya nggak lihat suami Ibu. Bisa aja kan dia di mobil? Gak ada Bu, beneran deh. Saya udah keker-keker tadi nggak ada suami Ibu di dalam mobil. Pasti Mas Noah suruh Baron parkir di halte. Biar dia nggak ketahuan kalau dia mau nemuin Maudi. Benar-benar kurang ajar kamu Maudi ya. Nggak ada kapok-kapoknya kamu. Mas Noah juga sama. Dia itu buta apa bodoh sih? Bisa-bisanya ya dia terjerat sama rayuan perempuan kayak Maudi. Keterlaluan banget mereka. Bu, gimana Bu? Bu, halo. Iya, oke. Makasih infonya ya. Ih, kok malah ditutup sih? Belum juga minta uang transferan. Bodoh lah. Yang penting pantau aja terus. Bener-bener ya mau dia. Ini anak gak bisa didimin aja. Aku harus tanya dia langsung. Ya. Mau deh. Aduh, sakit. Aduh, kenapa sih bangun-bangun udah apes? Ih, siapa sih yang nelfon? Berisik tau gak? Ih. Pantesan aja yang nelfon aku Kak Ferni. Pantesan aja aku apes. Ih, kamu kenapa sih Kak? Baru dia telepon aja, kamu tuh udah nyebelin. Gimana ketemu? Wah, pensi dia nih. Halo, kenapa? Dasar perempuan gatel ya. Berapa kali sih aku bilang sama kamu, stop gangguin suami aku. Kenapa sih kamu tuh gak tobat-tobat ya untuk jadi pelakor? Hah? Kerjanya gangguin suami orang mulu. Kak,
aku tuh harus berjuta kali ngomong sama kamu ya. Kalau aku itu nggak selingkuh sama suami kamu alias Mas Noah. Apalagi ngegodain, itu tuh bukan selera aku tau gak sih? Hah? Kamu tuh kenapa sih? Kamu lagi sirup apa sih? Hah? Kerjaannya nuduh orang aja. Dengar ya kak, di mana-mana orang itu sebelum nuduh, dia tuh harus cross check dulu kebenarannya. Ini belum tentu bener, udah nuduh-nuduh ngomel-ngomelin aku lagi pagi-pagi lagi. Ih, keselin banget sih kamu. Berani ya kamu ngata-ngatain aku ya? Aku tuh nggak ngatain. Aku cuman ngomong sesuai dengan kebenarannya, ngerti? Ah udah deh ya, aku yakin banget suami aku pasti ada di situ kan? Iya kan? Nih, tuh, tuh lihat tuh, tuh lihat tuh, nggak ada. Mas Noah nggak ada, aku cuma sendirian di sini. Apaan sih kamu nyuruh aku lihat? Hah? Lihat apaan? Ya ampun Maudi, ini kan telepon biasa, bukan video call. Hello, Maudi. Jangan diem aja dong kamu. Iya, aku dengar. Mas Noah beneran nggak ada di sini. Nah udah deh ya, aku nggak percaya sama kamu. Samperin kamu ke sana ya. Kalau sampai ada suami aku, awas aja kamu. Oke, fine. Datang aja kalau nggak percaya. Kamu buktiin sendiri tuh di sini nggak ada Mas Noah suami kamu. Atau jangan-jangan Mas Noah lagi sama perempuan lain. Aku juga sih, kalau seandainya aku jadi suami kamu ya, aku juga pasti bakalan selingkuh lah. Jelas aja, aku muak lah punya jenis istri kayak kamu. Udah bawel, ngomel terus, gak bakal betah aku hidup sama kamu pastinya. Kamu tuh bisa gak sih jaga mulut kamu? Hah? Ngomong aja tuh sama handphone. Kamu tuh... Ini matiin lagi. Bener-bener nih orang ya. Aku gak bisa diem aja kayak gini nih. Aku harus langsung nyamperin Maudi. Selin banget sih kamu. Udah ganggu aku. Lagi tidur enak-enak. Pagi-pagi. Harusnya kan aku bangun menyambut udara hari ini dengan cerah ceria. Jadinya aku bete. Elang, kita parkir di sini aja, dari kejauhan, biar Mas Noah nggak bisa ngeliatin kita. Nah, nanti kita ke sana, kita jalan kaki. Dad. Oh ya, kalau menurut gue, kita jalan barengan ke sana. Lo sendiri aja ke sana. Nah, nanti kita semua pantau lo dari kejauhan. Dennis, jagain si Dipo ya. Baik, Mas. Itu Buku harian kakak saya. kenapa dibawa? Siapa tahu ada gunanya. Oh. Hati-hati ya. Sayang, lebih baik kita berbicara. Oh ya, Dennis. Gue sama Mira, kita akan pantau Mas Noah dari kejauhan. Oke? Lo gimana? Mau di sini atau gue di sini aja sambil nunggu apa-apa dari masalah. Ya udah. Titip dia. Ayo, sayang. Mana Elang? Belum datang dia. Pak Noah ini sangat licik. Bisa saja nanti dia berkelit di depan orang lain. Lebih baik aku rekam pembicaraan kami nanti.
Pak Noah, Datang juga kamu akhirnya. Mas, kamu mau ngapain? Aku mau rekam Mas Noah supaya dia nggak bisa ngelak lagi, sayang. Ya Allah, semoga semuanya berjalan lancar. Bismillah ya Allah. Tunjukkanlah yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Kuatkanlah hatiku untuk menerima semuanya itu ya Allah. Awal-awal kamu teror saya diem ya. Saya nggak mau menggubris. Saya maklumin semuanya. Tapi teror kamu belakangan ini sudah mengganggu saya. Saya nggak bisa diem aja. Teror apa ya Pak? Saya betul-betul nggak tahu loh Pak. Nggak usah pura-pura nggak tahu kamu. Kamu sengaja kan sewa perempuan-perempuan itu berpakaian merah, celana hitam, mengitari mobil saya, mengintimidasi saya supaya saya ngaku sesuai keinginan kamu sebagai pembunuh atau penabrak bidan Indah. Iya kan? Kenapa diam aja? Benar kan apa yang saya bilang? Itu kan mau kamu. Tapi kamu salah. Salah, Elang. Aku nggak bersalah. Aku nggak tahu apa-apa. Bahkan aku nggak pernah ketemu dengan bidan Indah. Dituduh sebagai penabrak. Itu gimana sih logikanya? Hah? Please ya, Lang. Kamu berhenti melakukan hal memuakan seperti ini. sebetulnya Pak Noah, tanpa Anda sadari, secara tidak langsung Anda sudah mengakui kalau Anda yang menabrak kakak saya. Dari mana Pak Noah bisa tahu kakak saya berpakaian warna apa pada hari kecelakaannya?